Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sulawesi. Sebelumnya kami kelompok 9 akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya Gabriela Ratujana, absen 13 sebagai moderator dan presentator. Dan selanjutnya saya Islam Jafarotunisa, absen 18 sebagai presentator kedua. Dan saya Rina Putri, absen 4 sebagai presentator ketiga. kerajaan pertama yang akan kami bahas yaitu Kerajaan Gotalo yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, poin pertama yaitu letak Gotalo ini berada di Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan. Nah, raja yang mendirikan Gotalo ini adalah Tumanurung Bainea pada abad ke-14. Nah, sebelumnya ini Gotalo merupakan dua kerajaan kembar yaitu Goa dan Talo. Nah, dua kerajaan tersebut menyatu atas kesepakatan rakyat dan pemerintahnya. Lalu raja yang pertama kali masuk Islam yaitu Sultan Alauddin Awalul Islam yang menjabat pada tahun 1605 sampai dengan 1638. Nah, jadi itu sebelumnya itu kan kerajaan Gotalo itu bukan kerajaan Islam. Lalu kerajaan Gotalo ini menjalani hubungan baik dengan kerajaan Ternate. Nah, kerajaan Ternate ini sudah terkombinasi dengan Islam karena pengaruh dari Sunan Giri. Lalu kerajaan Ternate ini sempat membujuk kerajaan Gotalo untuk masuk Islam namun gagal. Kerajaan Gotalo bisa masuk Islam itu karena pengaruh dari Datuk Badang. Nah, lalu selanjutnya setelah dari masa pemerintahan Sultan Alauddin Awalul Islam ini, beliau wafat dan digantikan oleh Sultan Muhammad Said yang menjabat pada tahun 1638 sampai dengan 1653. Setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh Sultan Hasanuddin yang menjabat pada tahun 1653 sampai dengan 1669. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin ini kerajaan Gotalo mengalami masa kejayaan di mana Makassar ini menguasai jalur perdagangan Islam di Indonesia di wilayah timur. Lalu pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin ini juga Makassar ini mengalami konflik dengan kerajaan Bone hingga diakhiri oleh keterlibatan Belanda. Nah, karena konflik-konflik ini akhirnya karena Sultan Hasanuddin itu tidak bisa mengalahkan Belanda, beliau akhirnya terpaksa menyepakati Perjanjian Bongaya. Nah, Perjanjian Bongaya ini terjadi pada 1667 yang berisi yang pertama yaitu Belanda memperoleh memonopoli dagang rempah-rempah yang ada di Makassar. Lalu yang kedua yaitu Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Lalu yang keempat yaitu Makassar melepaskan kekuasaannya di daerah luar Makassar. Dan yang keempat yaitu Makassar mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Nah, sampai akhirnya itu sebenarnya Sultan Hasanuddin itu belum menyerah. Beliau menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya yang bernama Mapasamba. Nah, Mapasamba ini ternyata itu lebih keras daripada Sultan Hasanuddin. Namun beliau dikalahkan oleh Belanda karena pasukannya lebih hebat, sehingga berakhir kerajaan Makassar ini dikuasai oleh Belanda sepenuhnya. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kerajaan Bone yang akan dijelaskan oleh Arlina. Kerajaan Bone atau bisa dikenal dengan Akarugeng Ribone merupakan kerajaan yang terletak di daerah Sulawesi Barat Daya, tepatnya sekarang di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini didirikan oleh Manurungge Rimatajang pada tahun 1330 Masehi. Raja Bone pertama yang masuk Islam adalah Latenrirua atau Sultan Adam pada tahun 1611 hingga 1616 Masehi. Kemudian kerajaan Bone mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Arupalaka, yaitu pada tahun 1672 sampai 1696 Masehi. Kemudian yang terakhir kerajaan Bone runtuh akibat dikuasai Belanda pada tahun 1905.
Nah, Kerajaan Bone ini menguasai sekitar 2.600 km persegi wilayahnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke kerajaan yang ketiga, yaitu Kerajaan Wajo yang akan dijelaskan oleh Adelina juga. Kerajaan Wajo atau bisa disebut biasanya orang sana memanggilnya dengan Kerajaan Wajak, merupakan kerajaan ketiga di wilayah Sulawesi Selatan. Letaknya lebih tepat di Kabupaten Wajo, didirikan oleh La Tenri Bali tahun 1399 Masehi atau pada abad ke-15. Kemudian raja yang pertama kali masuk Islam yaitu La Sangkuru Patau Mulajaji pada tahun 1607 hingga 1610 Masehi. Kemudian Kerajaan Wajo mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan La Tadamparek Wanri Manggalatung 1491 sampai 1521 Masehi. Selanjutnya kita masuk ke kerajaan terakhir, yaitu Kerajaan Buton yang akan dijelaskan oleh Isna. Pada abad ke-18 terdapat kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi Tenggara, yaitu Kerajaan Buton, Kerajaan Monewalaibui, dan Kerajaan Mekongga. Pada tahun 1613, VOC mengadakan perjanjian dengan Kerajaan Buton yang berisi salah satunya yaitu pelayaran dan perdagangan diatur oleh VOC dan kawan lawan VOC juga kawan lawan Buton. Kerajaan Buton ini didirikan oleh Nia Pertamiana si 4 orang, yakni si Panjonga, si Malau, si Tamanajo, dan si Jawa Kati pada akhir abad ke-18. Mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Muhammad Idrus Kaimuddin pada tahun 1824 sampai 1851 dan runtuh karena adanya perjanjian dengan VOC pada tahun 1637. Meskipun demikian, nyatanya pada tahun 1903 Perang Hindia Belanda ditempatkan di Kerajaan Buton. Dari 4 kerajaan yang telah kami jelaskan, kesimpulannya yaitu kerajaan terbesar di Sulawesi yaitu Gorontalo, dan kerajaan pertama yang kena terpengaruh Islam itu adalah Kerajaan Gorontalo oleh Datuk Ribandang. Lalu Islam semakin menyebar ke kerajaan-kerajaan lain dan kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.